Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di Kisah Hikmah Channel, menebar kisah penuh hikmah. Apa kabar teman-teman? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan ketaatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengkisahkan tentang kisah cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya, yaitu Aisyah. Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel ini dan agar tidak ketinggalan video-video kisah lainnya, silahkan subscribe dulu, like dan komen positif, dan jangan lupa di share. Terima kasih. Baiklah, kita mulai. Kisah romantis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah sudah ada sejak Aisyah masa kecil. Namun ketika itu romantisme Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbentuk kasih sayang. Kasih sayang Nabi Muhammad disebut-sebut melebihi kasih sayang orang tua Aisyah. Selama kehidupannya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah ikut tumbuh dengan didikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Aisyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih perawan karena dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika usianya masih kanak-kanak. Oleh karena itu, Aisyah dibiarkan menggunakan masa kanak-kanaknya sesuai usianya, baik pola pikir ataupun tingkah laku bermainnya. Nabi pun memperlakukan Aisyah sesuai dengan umurnya. Beliau tidak menuntut Aisyah berbuat sesuatu di luar batas umurnya. Bahkan Nabi memberinya cinta, kasih sayang, dan kelembutan melebihi yang pernah didapatkan dari kedua orang tuanya. Semua itu Nabi lakukan agar hidup Aisyah berjalan sesuai dengan tabiat dalam dirinya. Tidak ada paksaan kecuali yang menyangkut larangan atau lepas dari hukum syara. Pertumbuhan Aisyah tidak luput dari pantauan Nabi. Aisyah tumbuh semakin dewasa dan matang. Suatu hari Aisyah keluar bersama Nabi. Beliau mengajak bertanding lari untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mereka pernah melakukannya ketika akan pergi ke Madinah. Namun kali ini pertandingan lari tersebut dimenangkan oleh Nabi. Aisyah karena tubuhnya sudah padat dan berisi. Aisyah cemberut, tetapi Nabi meledeknya dengan memberikan senyuman. Dikenangnya bahwa dulu Aisyah yang menang, tetapi kali ini Nabi yang menang. Bahkan Nabi sangat mengetahui karakter Aisyah. Beliau tahu kapan jiwanya sensitif, tahu kapan jiwanya bahagia. Dan inilah yang sering menjadi kisah romantis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah. Dalam kisah lain, Nabi Muhammad pernah berkata kepada Aisyah, "Aku tahu kapan kamu marah dan kapan kamu bahagia." Merasa heran, Aisyah pun bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana bisa mengetahui suasana hati yang aku sembunyikan begitu rapi?" Kemudian Nabi menjawab, "Jika sedang marah, kau bersumpah demi Tuhan Ibrahim. Jika hatimu sedang lapang, kau bersumpah demi Tuhan Muhammad." Aisyah kemudian tersipu malu. Tawanya lepas, tak tertahan. "Demi Allah, wahai Rasulullah, hanya namamu yang tertinggal di hatiku." Masya Allah. Sikap Nabi Muhammad yang sangat romantis ini juga pernah diceritakan oleh Aisyah. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Saya biasa mandi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari situ bejana dan dengan satu gayung yang disebut Faruq. Hadis riwayat Bukhari. Ini menggambarkan sangat intimnya Aisyah bersama Nabi Muhammad SAW. Tentu saja mandi bersama hanyalah salah satu dari contoh kecil dari praktik keintiman dan keromantisan demi memupuk rasa cinta antara suami dan istri. Karena keintiman dan keromantisan tidaklah melulu tentang hubungan seksual seperti yang dipikirkan banyak orang. Namun, keintiman dan keromantisan bisa dilakukan dengan semua aktivitas yang dilakukan bersama-sama yang bisa menumbuhkan rasa ketentraman satu sama lainnya. Meski sering disebut kisah romantis Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah, aktivitas seperti itu secara umum sangatlah dibutuhkan oleh suami maupun istri. Masing-masing harus peka untuk melayani dan merasa dilayani pada saat bersamaan. Ini bahkan bisa dilakukan dengan tersenyum dan saling menggoda. Para pemirsa yang dirahmati Allah, calon penghuni surga, Rasulullah pernah menempelkan mulut pada bekas makan dan minum istri. Kemesraan ini tentunya melebihi kemesraan makan sepiring berdua. Hal ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, terkadang Rasulullah SAW disuguhkan sebuah wadah air kepadanya. Kemudian aku minum dari wadah itu, sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah SAW mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang yang ada sedikit dagingnya, kemudian memakan bagian darinya. Lantas Rasulullah SAW mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian kisah romantis selanjutnya yaitu Rasulullah pernah memanggil dengan panggilan khusus yang indah. Rasulullah SAW suka memanggil Siti Aisyah dengan panggilan Ya Aish. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kultur Arab, pemenggalan huruf akhir dan panggilan kecil menunjukkan panggilan manja, tanda sayang. Bukan hanya memenggal panggilan kecil, Nabi Muhammad juga mempunyai panggilan khusus. Rasulullah SAW memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan memanggil Humaira, yang artinya adalah putih kemerah-merahan. Qadhi Iyad menyebutkan dalam kitab Masyarakul Anwar, perkataan beliau kepada Aisyah, Ya Humaira, adalah bentuk tasgir atau panggilan kecil kasih sayang dan cinta. Terdapat dalam juz 1 dan halaman 702. Para pemirsa, itulah kisah cinta Rasulullah SAW dengan istri tercintanya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Semoga kita yang belum rumah tangga kelak menjadi seperti rumah tangga Rasulullah SAW, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan yang sudah berumah tangga mempertahankan terus memupuk dengan rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangan masing-masing. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan mensubscribe, like, komen, dan juga share. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.